Muhammad abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammad miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal masyayikh wal hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang kita hormati bersama para habaib min dzurriyyati sayyidina Muhammad wa min afadilihim al mukarram abuna al habib Saleh al Khirir wal habib Ahmad al Habshi wa ala baqiyatil habaib wal mukarram sahibul majlis sahibul barnamij al habib Aqil al Habshi wa jama'atih, dan juga yang saya hormati para asatidz, para tuan guru, para sesepuh, para tokoh agama, serta para hadirin hadirat, para ayahanda, para bunda, dan tak sedikit mengurangi rasa mahabbah para dinda, para ananda, anak-anak al-fakir yang saya cintai, yang kesemuanya mudah-mudahan di tempat yang mulia ini dengan kita sama-sama mengagungkan sosok manusia termulia Sayyiduna Muhammad, disaksikan oleh zat yang maha mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang keluar dari majelis ini melainkan oleh Allah dimuliakan. Dan kelak ketika kembali menghadap Allah membawa kemuliaan, dan ketika berkumpul di dalam surga Allah, di situ kita berhadapan dengan sosok manusia termulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ulah. Pada malam hari ini, malam Senayan, malam Senin, bertepatan dengan malam kelahiran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita makmurkan malam ini dengan memuji Sayyiduna Muhammad, bersolawat kepada beliau, dan membaca syair yang kandungannya adalah pujian-pujian terhadap junjungan kita, imam kita, sang suri tauladan kita, nabiyuna wa nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita nantinya akan kembali bersama-sama menuju rumah kita, masing-masing membawa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga selalu terhatur, tercurah, teriring ke haribaan junjungan kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita, pemimpin yang abadi, bahkan pemimpin yang tidak dapat terganti-ganti dari alam dunia hingga akhirat nanti, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarga besar beliau dan juga para sahabat beliau, dan selalu tidak ketinggalan umat beliau. Tiada lain diantaranya antum yang hadir pada malam hari ini khususnya, dan yang mendengar, yang menyimak
dimanapun berada, kesemuanya insya Allah kita diakui sebagai umat beliau, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau, kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah menyampaikan kepada kita sebuah hadis. Kata beliau, addibu auladakum an thalathi khisal. Didiklah anak-anakmu dengan 3 macam perkara, 3 macam bentuk pendidikan. Yang pertama, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbu nabiyikum. Didik anak kita, cucu kita, keluarga kita agar mereka tertanam di hatinya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad yaitu kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai aplikasi kecintaan kita kepada Allah yaitu kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, apabila kita mencintai Allah, kata Allah, tidak Allah nyatakan cintai aku, tidak. Katakan wahai Muhammad, ikutilah aku, yaitu ikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, berarti kita cinta kepada Allah, sehingga Allah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dari situlah Allah akan membuka pintu kecintaannya untuk hambanya. Tidak berhenti sampai di situ, juga Allah akan mengampuni semua dosanya. Dan saya yakin 100 bahkan 1000% antum yang hadir di majelis ini, pulang antum ke rumah antum masing-masing, tidak ada dosa sedikit pun, melainkan maghfuran lakum, sudah terampuni semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tanamkan di hati anak kita pendidikan cinta, bukan pendidikan cinta terhadap mumathil, artis. Boleh dengan artis, tapi dengan catatan artisnya artis akhirat, bukan artis ibu kota, bukan artis Lektun, tapi artis akhirat. Tanamkan kecintaan di hati anak kita kepada Sayyiduna Muhammad. Caranya apa Ustaz? Ajak ke majelis. Karena di majelis seperti inilah yang akan menjadi satu-satunya wadah untuk pendidikan anak kita, bisa mereka cinta kepada nabinya. Karena nggak mungkin kita mendidik anak kita cinta kepada Nabi Muhammad dengan dihadirkan televisi, diberikan HP, diputarkan film-film kartun, Ipin, Upin. Yang ada bukan bisa bahasa Arab, tapi bahasa Ipin Upin. Tak payah nak makan, tak kisah. Ipin sudah makan ke? Tak bisa bahasa Arab lancarnya, bahasa Ipin Upin. Karena yang dihadirkan bukan sholawat, yang diperdengarkan bukan syair, yang dihadapkan kehadiratnya adalah sebuah TV gonol Android yang di dalamnya muat berbagai macam bentuk game. Waduh, apalagi sekolah libur, kenyamanan si anak main game berhari-hari. Mamanya sinetron berhari-hari, pagi sinetron, malam inayah, ribut terus nanti.
Nih siapa yang sering nonton Inayah nih, nanti abahnya 4 bininya kadang. Allahu Akbar. Gimana mau tertanam di hatinya cinta kepada Nabi Muhammad, dijauhkan Nabi Muhammad darinya. Betul apa betul? Bawa ke majelis, handap guring Kak Ikam, guring di sini. Hendak berjalanan di sini. Ada bapak namanya kekanakan. Berjalan ke sana, berjalan ke situ. Oh ya, kena duduk pulang ke sholawat, pulang. Masya Allah, saya dengar tadi ada beberapa kekanakan nyaut. Ya, menjawab pakai besair. Luar biasa ini. Bojor apa bojor? Alhamdulillah. Ada yang mukul darbuka. Nah, karena lama pulang. Mukul mencatuk darbuka. Masya Allah, luar biasa nih. Ini hadrohnya, majmu'atul hadrohnya Habib Agil nih. Ini kaderan-kaderan ini, kaderan-kaderan tentara Nabi Muhammad, sudah terdidik. Ya, bukan apa namanya kawa memukul apa itu, mukul balon kan mukul apa? Wah, tapi mukul darbuka untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajak ke sini biar kenal dengan nabinya, biar mau bersyair memuji terhadap nabinya, bersolawat kepada nabinya. Bujur apa bujur? Siap bersolawat? Siap? Siap memuji nabi? Cinta kepada nabi? Angkat tangannya. Mana yang cinta kepada Nabi? Tunjukkan. Masya Allah. Nih, ibu-ibu jangan diturunkan dulu tangannya. Kalau diturunkan, saya doakan suaminya kawin lagi. Ini bapak-bapaknya, ayo pertahankan. Saya mau hitung berapa orang yang cinta kepada Nabi. Jangan diturunkan sebelum saya perintahkan untuk diturunkan. Besok jam 7 baru boleh turun. Sama-sama buktikan cinta kita kepada Nabi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Semuanya. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam. Mana suaranya? Salam alaika, Habibi. Saya lagi. Ahmad ya Habibi. Hadirkan Rasulullah. Bayangkan wajah Rasulullah yang indah, yang ganteng, sedang menatap ibu, sedang menatap bapak, sedang menatap kita semuanya. Ya aunal gharibi, salam alaika, amnun wa salamun, salam alaika, ya aunal gharibi, salam alaika, amnun wa salamun, salam alaika, Ahmad ya Habibi, salam alaika, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Semuanya suaranya yang keras. Ahmad ya Habibi. Bayangkan Rasulullah senyum dengan kita. Habibi salam, Habibi salam alaika,
rasakan dalam hati, nyaman apa kada? Nyaman apa kada? Sejuk apa kada? Biasakan. Pagi diputar syair, handak guring diputar syair, siang diputar syair, bangun guring diputar syair. Insya Allah tertanam di hati kita mahabbah kepada Nabi Muhammad. Di saat kita makan, tidak cukup dengan syair saja, hadirkan Rasulullah. Kalau makanan yang kita makan itu adalah nur Sayyiduna Muhammad, begitu kita minum, jangan langsung minum, hadirkan ini air adalah nurnya Nabi Muhammad. Ya Allah, berkat nur Nabi Muhammad, semoga air ini ketika masuk ke dalam tubuh saya menjadi obat untuk mengobati segala jenis penyakit yang ada dalam tubuh saya. Jadi obat bujuran. Bujur apa bujur? Apalagi sekarang lagi kita dihantui wabah corona ini. Dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, insya Allah, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, kata Allah, tidak bakalan berbahaya dan tidak ada sesuatu apapun yang membahayakan buat kalian selagi di tengah-tengah kalian ada Sayyiduna Muhammad, di tengah-tengah kita ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah segala penyakit bukaan dari kita. Amin. Termasuk acil corona buka juga dari kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yakin dengan Allah demi mahabbah kita, kecintaan kita kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang di sini, di Samarinda sini, kalau sudah menyebut nama Nabi Muhammad bergetar dia badannya. Kalau duduk nggak bisa berdiri dia. Allah, karena sudah karam dengan Rasulullah SAW. Kalau dia mau makan ini menangis dulu, baru dia makan, karena membayangkan masa-masa kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbulan-bulan terkadang Nabi Muhammad hanya mengkonsumsi beberapa butir kurma dengan seteguk air putih saja. Amun kita sudah air susu, ya, limun bolang, kopi lagi, ya, nih apa yang diminum di muka nih? Jahe. Tahu jahe artinya apa? Janda herang. Kalau janda herang, Habib Agil mencari itu. La ilaha illallah. Hadirkan Rasulullah. Yang kita dapatkan, yang sampai dengan kita itu adalah hasil jerih payah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laulak, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis Qudsi, lama khalaqtul aflaq. Kalau tidak karena aku menciptakan engkau wahai Muhammad, tidak bakalan aku ciptakan semuanya yang ada di alam semesta ini. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tercipta daripada nur Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Karamkan diri kita terhadap Sayyiduna Muhammad dengan semua yang kita pandang, semua yang kita dapatkan. Inilah nur Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita selalu hati kita terdoktrin, sampai itu hati menjadi hati yang ta'alluq, hati yang ada alaqah, irtibat, gawiyah kepada Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena selalu kita menyebut nama beliau, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kita masak, ya Rasulullah. Kita minum, ya Rasulullah. Kita mandi, ya Rasulullah. Kita berjalan, ya Rasulullah. Kita tidur, ya Rasulullah. Bangun dari tidur, ya Rasulullah. Karamkan dengan Rasulullah. Tanamkan juga terhadap anak-anak kita, supaya anak kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Hubbu nabiyikum. Karena kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad, selamat kita dunia dan akhirat.
Ya. Karena apa? Satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah itu adalah cinta kita kepada Sayyidina Muhammad. Kullu turuq, kata Imam Junaid, masdudah illa tariqa man iktafa bi athari Rasulillah. Semua jalan tertutup menuju Allah kecuali jalan yang telah dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Kita di belakangnya Rasulullah, maka kita akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Juga dinyatakan dalam hadis qudsi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya habibi ya Muhammad, law salaku ilayya kulla tariqi wastaftahu alayya kulla babi ma fatahtu lahum hatta ya'tu khalfaka ya Muhammad. Duhai kekasihku, kata Allah memanggil Rasulullah itu pakai duhai kekasihku, karena Allah begitu cinta terhadap Rasulullah. Ya habibi, duhai kekasihku. Makanya itu papahnya itu kalau memanggil mamahnya itu jangan mamahnya, mamahnya aja. Jayang. Jangan mamahnya, mamahnya. Dijawab lagi, iya tuh papahnya, papahnya. Oh iya, sayangku, begitu. Karena Rasulullah mengajarkan romantis. Rasulullah mengajarkan romantis. Allahu Akbar. Jadi kita harus mengikuti Rasulullah. Ya, apapun yang kita lakukan, kita niatkan mengikuti, mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Rasulullah kalau meninggalkan rumahnya, diantar oleh istrinya, itu istrinya dikucup jidatnya oleh Rasulullah. Ini yang merasa jadi suami, adakah begitu setiap keluar rumah? Ada? Mana orangnya? Anda tahu? Masya Allah. Rasulullah kalau minum bekas Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Aisyah kalau minum bekas Rasulullah, yang dicari bekas bibirnya. Ada tuh suami atau istri yang begitu? Mana bekas abahmu? Ini jer. Bibirnya jadi di mana letaknya? Di sini, putar ya ke sini. Allah. Suaminya kayak itu juga. Nah, mana bekas mamahmu? Itu tuh bah. Di mana tadi tepat bibirnya tuh? Di sini bah. Putar ke sini. Mamahmu belum sikat gigi. Saling menghormati, saling memuliakan, saling mencintai karena kecintaan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini goyahnya. Siapa yang cinta kepadaku, ujar Nabi, kana ma'i, bersama dengan aku fil jannah, dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita berataan masuk surga, amin. Yang penting pertahankan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi barik wasallam. Siapapun orangnya yang menempuh jalan dan mengetuk pintu, berusaha membuka pintu, mereka tidak bakalan aku buka sama sekali pintunya. Mereka yang menempuh jalan menuju aku tidak bakalan sampai, kata Allah, hatta yatu khalfaka, sehingga mereka berjalan ya mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru itu diantarkan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dusta kalau ada orang yang menyatakan aku sudah sampai ke hadirat Allah tanpa mutaba'ah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bujur apa bujur? Singkat saja. Yang kedua, kata Rasulullah, hubbu qiraatil Quran. Didik anak kita agar si anak itu pandai baca Al-Qur'an. Cukup kita yang menjadi orang tuanya sudah berusia 70 tahun, alif lam mim dibaca alama, Yasin dibaca yasa. Karena kada tahu, cukup kita yang menjadi korban kebungulan. Anak kita jangan jadi orang bungul. Bujur apa bujur? Tanamkan
kecintaan tuh bagi anak kita terhadap Al-Quran. Kalau kita tidak bisa mengajari mereka secara langsung, datangkan ustadz agar mengajari itu ustadz Al-Quran terhadap anak kita. Bujur apa bujur? Ujar Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ilzam kitab Allah watba' sunnatan waqtad hadakallah bil aslafi. Ilzam kitab Allah, jangan lepaskan itu Al-Quran, pedoman kita, imam kita, referensi hukum yang kita geluti sehari-hari itu sumbernya adalah Al-Quran. Acuan kita untuk mengetahui sebuah hukum, memecahkan permasalahan itu adalah Al-Quran. Yang orang memegangnya saja dapat pahala, melihatnya dapat pahala, kalau menjapai, memandang dapat pahala, apalagi orang yang membacanya. Bojor, yang membaca dapat pahala, apalagi yang mengamalkannya. Bojor, sudah mengamalkan, membacanya dapat pahala, apa pulang nang hafalnya lagi. Masya Allah, luar biasa. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, daripada satu huruf saja ya, maka satu huruf tadi itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan diganti dengan 10 kebaikan. Satu huruf akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Alif lam mim, berapa huruf itu? 3. La aqulu alif lam mim harfan wahidah, aku tidak menyatakan, kata Rasulullah, alif lam mim itu satu huruf. Bal alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim, sadaqallahul azim. Itu rakaat pertama, dapat pahala 30. Bujur, Yasin, Allahu Akbar. Rakaat kedua, Masya Allah, yang pertama surah Al-Baqarah, yang kedua surah Yasin. Padahal cuman ujungnya aja, pertamanya aja dibaca ayat pertama, dapat 20 tambah 30, 50. Subhanallah, luar biasa. Nyaman apa gada? Nyaman apa gada? Kalau kita baca Quran sampai doer mulut kita, ada nggak dapat pahala tuh? Tapi baca Quran satu huruf dapat 10 kebaikan. Allahu Akbar. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah, baca itu Al-Quran jangan cuma dipajang di atas lemari berdebu, dibaca kalau rumahnya ada hantunya, baru Habib Agil dipanggil. Beb, rumah ulun bibai sarang. Kenapa gerang? Dah tahu bibai, kalau malam tuh suka ada yang menjelma di sini bibai. Coba Bib dibacakan Al-Quran gen. Ujar Habib Agil, oh ya sudah, mana Al-Qurannya? Ya di mana ya? Lupa menghandaknya di mana le? Oh iya aja, di atas itu bibai. Di atas lemari sudah berdebu. La ilaha illallah, ditiupin lu. Masya, itu Al-Quran dihandak di atas lemari. Setahun sekali baru dibuka. Bagian koran terlewat sehari aja dibamai itu orang. Kamu nih kayak apa? Aku sudah bayar 1 bulan. Ini hari ini kereda koran nih, Masya Allah. Sariknya kalau terlewat itu koran bagian Al-Quran setahun sekali. Behinipan aja, ranai aja, tenang aja. Padahal itu Al-Quran apabila dibaca, kita cari itu Al-Quran ke masjid, ke musola, ke toko, nanti Al-Quran akan mencari kita. Bujur? Nah, mana itu bunda yatim, mana itu yang semalam cari-cari aku jadi Al-Quran? Dia cari jauh-jauh rumahnya demi untuk mendapatkan aku. Mana Sidin? Akan aku tolong Sidin, akan aku syafaati Sidin. Ya Allah, itu Al-Quran akan membela orang yang telah berusaha membacanya ketika di dunianya. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahu Akbar. Apa
Apalagi nih musim corona ini, banyak di rumah berlomba-lomba lah baca Al-Quran. Suami sehari 1 juz, si istri jangan kalah 2 juz sehari. Gitu. Wah, si istri 2 juz, suami jangan kalah 3 juz, begitu. Jangan ikam aja mewakili aja lah. Wakili, tak ada mewakili. Berlomba-lomba pastabikul khairat. Bujur apa bujur? Itu Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang memelihara Al-Quran. Kami perlihatkan itu Al-Quran kepada kalian. Kelak akan kami ambil kembali itu Al-Quran. Nanti pian melihat itu Al-Quran di masjid, di musola, cuman kertasnya saja, tulisannya karena diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pian bisa membuka Al-Quran, bisa melihat huruf-hurufnya dan bisa membaca, meresapi, menikmati bacaan pian seorang. Alhamdulillah. Jangan nunggu nanti kalau sudah tiada baru Masya Allah, kenapa tidak ada tulisannya? Ai menyesal lah kok. Menyesal semalam ikam cuek aja, acuh aja. Wah, ini sudah tiada hurufnya, hanya berkuciakan. Allah, jangan sampai penyesalan itu datang di kemudian hari. Sekarang buktikan kesempatan kita untuk terus membaca Al-Quran dan tanamkan di anak-anak kita supaya pintar baca Al-Quran. Ketika si anak itu pandai baca Al-Quran, apalagi sampai menghafalnya, ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dau'uhu ahsan min dau'i syams. Nanti orang tuanya tiba-tiba besok hari dipanggil oleh Allah, fulanah bin fulan, fulanah binti fulan, sini pian. Kenapa? Pian berhak mendapatkan mahkota dari Allah, hadiah daripada anak pian. Nah, yang tarangnya mahkota tadi itu lebih tarang lagi daripada lampu yang ada di hadapan pian, lebih tarang lagi daripada matahari. Sallu ala Muhammad. Masya Allah. Untung si ibu, Masya Allah, aku mendapatkan hadiah dari anakku, mahkota yang sungguh luar biasa nilainya. Orang pada ketakutan, inya kehimungan karena mendapatkan hadiah dari si anak tadi. Hadiahnya berupa mahkota. Alhamdulillah. Didik si anak kita, nak, jadilah kau anak yang menghadiahkan mahkota kepada orang tuamu. Dah bawa itu si anak ke TPA, bawa itu anak ke pesantren tahfidzul Quran. Itu aset yang luar biasa, lebih bernilai daripada aset pian sekalipun sampai puluhan hektar. Betul apa betul? Anak yang membaca Al-Quran, pian meninggal, pian akan diselamatkan di kuburan, pian disiksa, akan diangkat dari siksanya, pian di neraka akan dibangkitkan dan akan dilemparkan ke surga berkat anak pian yang pandai baca Al-Quran. Sallu ala Muhammad. Singkat saja, ini yang terakhir, habis itu pulihkan. Tapi makan dulu. Kalau ulun sudah tadi di lojanan. Yang ke terakhir, bukan yang ketiga lagi, yang ke terakhir ini. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hubbu ahli baiti. Tanamkan di anak itu cinta terhadap keluarga Nabi Muhammad. Jangan ditanamkan benci dengan Nabi Muhammad. Abah, itu yang bebulang itu siapa, Abah? Jangan kenal dengan dia itu ahli bid'ah, ahli neraka, itu orang syirik. Jangan nikam datang ke sidin, menjauh dari sidin. La haula wala quwata. Itu bukannya Habib Muhammad, Abah. Jangan disambat Habib. Jangan bid'ah ikam. Palu peang. Masya Allah. Abah mau hadir ke majlisnya Habib Agil, jangan, syirik ikan. Masya Allah. Hadir ke majlis ta'lim syirik. La haula wala quwata. Baca maulid Abah di sana bukan baca Quran. Tidak ada di zaman nabinya itu maulid. Syirik. Ditanamkan kebencian dengan keluarga Nabi, naudzubillah min dzalik, sehingga si anak memboikot terhadap para habaib, membenci terhadap para habaib, menjauh daripada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai merugi, menyesal kita. Di antara cinta kita kepada Nabi Muhammad, cintai keluarganya. Man tamassak bil far'i faqad hasalal asal.
apabila kita berpegang teguh dengan anak cucunya, kayaknya akan kita dapatkan. Bujur apa bujur? Kayaknya dapat. Nenek yang belum berbini katuju lawan binian, tapi kada katuju lawan abahnya, kada katuju lawan pakaiannya. Kalau kada tekepai, bujur apa bujur? Biniannya katuju pas dibawa ke rumah, ujar si mamahnya, hei Erna, masuk rumah. Kamu siapa? Pergi. Diusir. Kenapa? Ini siapa si Kamil ini kada katuju lawan mamahnya, kada katuju lawan abahnya, kada katuju lawan pakaiannya. Coba kalau katuju, Erna, ini aku titiplah sagan kuitan pian. Nah, Indomie 1 dus. Ini sagan mama pian, anting-anting 1 gram barang. Begitu masuk, mah, ini calon imam. Oh iya kak, masya Allah. Masuk nak. Terima kasih nak lah anting-antingnya. Sebulan sekali kada apa-apa nay. Itu contoh. Amun kita katuju lawan Rasulullah, cintai ahlil baitnya, keluarganya, menunjukkan cinta kita kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Jangan umpat-umpatan orang yang kada katuju dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan 3 hal ini apabila ditanamkan dengan anak-anak kita selamat dunia dan akhirat, kita sebagai kuitannya juga selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.